Halo guys, welcome back with me Gen Z di Lulu Gak Bahaya Tak. Jadi di video kali ini aku mau membahas mengenai apakah benar kalau Pertamax adalah campuran dari Pertalite. Apakah benar masyarakat sudah ditipu selama ini bahwa Pertalite itu adalah Pertamax yang nggak perlu ngantri. Oke, kita langsung aja saksikan bersama-sama ya guys. Jujur aja sih, kalau emang itu beneran terjadi, itu udah parah banget. Karena kenapa? Dari tahun 2018 sampai sekarang ini kita itu udah ditipu. Dan berapa orang yang sudah ditipu? Apalagi di dunia sekarang, orang tuh banyak mengalami krisis keuangan gitu kan. Dan yang ditipu itu bukan hanya orang yang kelas menengah ke atas, menengah ke bawah pun juga ditipu. Nah, yuk langsung aja kita saksikan apakah benar rakyat tertipu. Selama ini kita bayar Pertamax, tapi dapat oplosan. Bertahun-tahun kita percaya bahwa harga Pertamax yang lebih mahal berarti kualitas lebih baik. Tapi apa yang terjadi? Kejaksaan Agung, Kejagung, membongkar skandal mengejutkan. Pertamax yang kita beli ternyata diduga hasil oplosan dengan Pertalite. Bayangkan betapa jahatnya permainan ini. PT Pertamina Patraniaga diduga membeli Pertalite, lalu mencampurnya di depo agar menyerupai Pertamax. Tapi yang lebih mengerikan, mereka tetap menjualnya dengan harga Pertamax seolah-olah tidak ada yang terjadi. Bukan hanya soal pembohongan publik, praktik ini juga berpotensi merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Ini bukan korupsi biasa, ini perampokan besar-besaran terhadap rakyat. Angka yang fantastis, hampir setara dengan separuh APBN subsidi energi. Jika benar, ini bukan sekadar korupsi biasa. Ini adalah perampokan sistematis yang dilakukan di depan mata kita. Menurutku ini udah gila banget. Karena kenapa? Lu lihat sendiri aja, di zaman sekarang orang-orang tuh lagi krisis keuangan. Banyak orang yang tuh berusaha gimana cari uang gitu loh. Dari tahun 2018 PT Pertamina sudah ngorupsi sebesar 173 triliun atau 197 triliun. Itu udah gila banget. Dan menurutku itu udah nggak bisa dimaafin. Dan seharusnya pemerintah memberikan hukuman pun itu nggak boleh ringan. Karena kenapa? Banyak orang di luar sana yang udah kelaparan, berusaha untuk kerja ya kan, nyari uang terus beli bensin supaya bisa buat alat transportasi. Dan orang yang beli bensin ini bukan hanya kelas menengah ke atas, ada yang kelas menengah tengah, ada yang kelas menengah ke bawah, tapi dibohongin dengan cara seperti itu. Dan ini sudah menurutku bukan hanya cuma korupsi, tapi perampokan secara sistematis. Dan ini sudah nggak ngotak banget. Karena kenapa gue bilang nggak ngotak? Karena kalau ini dibiarin, terus hal apa lagi gitu loh kan yang bisa dikorupsi? Ini bensin yang dipakai sehari-hari aja nggak mungkin terpikir atau terbesit sampai bisa dikorupsi. Lah, nanti hal apa lagi yang bisa dikorupsi sama orang lain? Yuklah pemerintah, tolonglah kasih hukuman yang berat gitu loh. Ya bagus-bagusnya nggak mungkin dicampur, karena itu ada speknya kok. Nggak perlu khawatir. Tapi kalau untuk skema blending di BBM itu memang sebenarnya dibolehkan ya? Boleh sebenarnya, selama kualitasnya, speknya sama. Tapi kan akhirnya memunculkan kekhawatiran publik terhadap produk Pertamax Turbo ya Pak. Oh, kalau itu beda lagi deh. Ya, kalau itu beda lagi. Itu kan ada RON 90, RON 92, 95 sampai 98. Yang bagus-bagusnya nggak mungkin dicampur, karena itu ada speknya kok. Nggak perlu khawatir. Enak banget ya dengan entengnya, nggak perlu khawatir. Ya pasti khawatir lah. Sekarang logikanya gini, kita sebagai masyarakat tujuannya beli Pertamax itu buat apa? Bukan untuk terbebas dari antri beli Pertalite gitu kan, tapi tujuannya untuk memperawet mesin motor kita gitu kan. Sedangkan dengan bilangnya kalau boleh di blending, sedangkan di berita setauku bensin ya udah, misalnya Pertalite ya Pertalite, Pertamax ya Pertamax, nggak perlu dicampur apa-apa selama kualitasnya sama. Nggak bisa lah, tetap aja beda. Kenapa? Contohnya gini, kalau misalnya kita minum Coca-Cola murni, sedangkan dengan Coca-Cola yang dicampur tuh rasanya udah beda, nggak bisa sama. Contohnya nggak usah jauh-jauh deh, logikanya sekarang gini, kalau Fanta dicampurnya sama Pepsi itu udah beda rasanya, pasti ngacak gitu loh. Jadi tolonglah transparan gitu loh, jangan membela orang yang sudah salah. Karena gini loh, transparan lah, bapaknya emang nggak juga kena tipu gitu, nggak pernah beli bensin di Pertamina gitu kan, pasti pernah lah. Ya logikanya ya udahlah, dengan emang salah ya udah dihukum, nggak usah berlibat gitu. Menurutku bapak ini udah berlibat banget.
Dan kalau bicara soal kasus ini, sejauh ini konstruksi kasus yang sudah bisa dibangun seperti apa, Pak? Artinya begini, kan kerugian negara yang disampaikan sejauh ini 193,7 triliun rupiah kurang lebih. Nah, ada potensi bertambahkah dengan modus oplos, termasuk juga bagaimana produksi kilang minyak yang seharusnya dimanfaatkan, atau potensi subsidi yang semestinya tidak dikeluarkan dengan adanya korupsi ini? Nah, benar Mbak. Jadi kalau apa yang kita hitung dan kita sampaikan kemarin itu sebesar 193,7 triliun perhitungan sementara ya. Nah, tetapi itu juga sudah komunikasi dengan ahli ya. Terhadap 5 komponen itu baru di tahun 2023. Jadi coba Mbak Clarissa bayangkan kalau ini kan tempusnya ini kan 2018 sampai 2023. Kalau sekiranya misalnya di rata-rata di angka itu setiap tahun, bisa kita bayangkan berapa besar ya kerugian keuangan negara. Bisa dikali 5 minimal ya Pak ya? Ya, tetapi itu kan kembali kepada bagaimana nanti ahli yang, karena sekarang sedang kita gandeng untuk melakukan perhitungan secara akurat berdasarkan data dan fakta yang ada ya. Nah kan, sesuai kan yang tadi aku bilang, yang rugi itu bukan cuma rakyatnya, pemerintah juga rugi. Karena yang digelapin ini juga uangnya pemerintah. Nah 193,7 itu loh cuma hitungan sementara. Dan bisa jadi sampai 907,5 triliun. Ngeri loh, sumpah itu uang banyak banget. Kita aja cari uang 1 juta, 2 juta, 3 juta aja susah banget. Dengan entengnya gitu kan, orang itu korupsi. Nah kalau menurutku memang benar sampai korupsi, ya udahlah dihukum berat-beratnya dan nggak usah dikasih ampun gitu loh, dan asetnya udahlah kasih ke pemerintah semua, karena kalau nggak gitu nggak akan kapok. Karena kenapa? Ya udah kita bisa lihat orang dihukum kalau di sana kok udah berapa tahun sih gitu loh, sedangkan kalau misalnya di asetnya udah dihilangkan semua, bener-bener hilang, ya udah kapok biar nggak diulangin kembali gitu loh. Karena korupsi ini juga merugikan banyak orang, bukan cuma satu pihak tapi banyak loh guys. Menanggapi isu yang saat ini berkembang di masyarakat, di warganet dan di media, kami tegaskan bahwa tidak ada Pertamax oplosan. Jadi Pertamax yang kami salurkan di SPB ini sudah kami pastikan sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan oleh Ditjen Migas. Dan tentunya di terminal BBM semua produk yang masuk ini adalah produk jadi sesuai dengan RON masing-masing. Jadi kalau Pertalite RON 90, Pertamax RON 92, dan Pertamax Turbo RON 98. Dan kalaupun ada treatment yang dilakukan di terminal BBM, ini sebetulnya bukan pengoplosan ya, tapi di sini tentu ada beberapa BBM yang mungkin datang tidak dengan warna, karena basicnya sebetulnya BBM ini tidak berwarna, sehingga diperlukan pewarnaan atau dayes ya, sehingga masyarakat mudah mengenali. Seperti Pertamax ini diberi warna biru, kemudian Pertamax Turbo diberi warna merah. Selain itu juga diberikan zat aditif untuk meningkatkan performance dari BBM itu sendiri. Jadi sekali lagi kami tegaskan, ini bukanlah pengoplosan, tapi untuk meningkatkan performance, dan kami himbau ke masyarakat untuk tidak perlu khawatir menggunakan produk Pertamax kami yang ada di SPBU. Karena itu tadi sudah melalui serangkaian uji kualitas yang cukup ketat, kemudian juga sudah memenuhi spesifikasi dari Ditjen Migas, dan tentunya dalam distribusinya pun ini terus diawasi oleh regulator, dalam hal ini adalah BPH Migas. Jadi perlu kami tegaskan bahwa treatment ini bukanlah pengoplosan, dan treatment ini tidak mengubah nilai oktan yang ada di Pertamax. Jadi Pertamax tetap merupakan produk BBM dengan RON 92, dan masyarakat tidak perlu khawatir, tetap gunakan Pertamax seperti biasa. Emang boleh ya kalau BBM itu dicampur? Aku baru tahu loh. Karena selama ini mungkin aku juga gak terlalu mengamati. Tapi dengan adanya gini, masyarakat wajib was-was juga lah. Kenapa aku gak boleh was-was? Karena gini loh, sekarang logikanya gini. Apalagi yang kita ketahui, kita ngisi bensin itu kan juga mencari yang terbaik. Misalnya gini, orang ngisi Pertamax, terus habis itu ngisi Pertamax Turbo, kemudian mendengarkan atau melihat berita yang keluar seperti ini, otomatis kan jadi was-was, dan aku pun gak bisa nyalahin gitu loh, dan aku malah mendukung gitu loh. Apakah benar ya? Kita kan cari tahu bersama-sama. Dengan klarifikasi gini, ya mungkin orang bisa berpikiran juga kalau ini benar apa enggaknya gitu loh. Tapi kalau aku sih secara pribadi, ya aku kurang setuju. Ngapain harus dicampur? Sedangkan kalau memang warnanya seperti itu, oke lah, mungkin dengan alasan kayak oh dikasih warna dan lain-lain gini dan lain-lain seperti itu. Tapi kalau ngasih warna, ya udah ngasih warna
Anda jangan tambahin zat aditif lagi nih. Gak perlu, karena gini loh, masyarakat tuh juga nggak bodoh. Masyarakat tuh juga bisa loh. Kayak setauku ini, aku kan juga pernah ngisi Pertalite, pernah ngisi Pertamax gitu kan. Kalau aku pakai Pertamax itu sama ngisi Pertalite, cara gasnya itu udah beda beneran. Kalian kalau pengendara motor atau mungkin gunain mobil atau apapun pasti kerasa kok kalau itu dicampur apa enggak. Sedangkan kalau dengar berita kayak gini, ya kita ya apa ya, mau percaya juga susah, kalau nggak percaya juga nggak ngerti gitu kan. Ya udah ambigu, ya kita tunggu aja lah next beritanya gimana kelanjutannya, bener nggak?